Halo, Miss. Halo, good evening Halo semuanya. everyone. Selamat malam. Malam. Gimana puasanya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, ini udah berapa orang? Ada 6 participants. Thank you for still attending our class. And this is our ninth meeting, pertemuan ke-9. And then we still have 2 left meeting ya. Jadi sisa 2 pertemuan lagi. Next week pertemuan selanjutnya kita bahas materi terakhir sama review. Terus pertemuan terakhir kita ada kuis sama sedikit review sama sedikit apa sih? Cek ya. Sekolah. Review, sorry. Oke. Review sama kuis. Kita ada review dikit sama kuis, atau mungkin next meeting kita ada review sebelum masuk ke materi. Setelah materi mungkin review dikit kalau misalnya ada yang agak kurang dipahamin. Tapi kalau misalnya waktunya due to the time constraints, we will see apakah nanti minggu depan hari tanggal 28-nya baru kita review, terus kalian kuisnya juga nggak terlalu lama. Saya prefer kita practice lebih banyak, dan juga mungkin soalnya langsung saya display terus kita langsung bahas setelah itu ya, karena emang materinya udah terakhir next week, jadi kita masih bisa untuk meeting ke-11 tuh bisa quiz ya. Untuk melengkapi pertemuan dari teman-teman yang mungkin ada beberapa yang sempat nggak hadir kemarin atau misalnya kurang aktif dan sebagainya. Sekarang karena masih 6 orang, saya masih lihat tugasnya. Tolong ya kalau ada tugas ditulis namanya, jadi saya nggak bingung kalau ngedownload. Nah sekarang saya mau share screen dulu. Tugasnya siapa aja yang masuk. Terus udah semester berapa sih masa masih belum tahu aja kalau profesor kasih nama. Ya, don't know, mungkin lagi sementara sibuk jadi nggak merhatiin, it's fine. Well, sekarang I want to show tugas-tugas apa aja yang tugas-tugas apa aja yang masuk dan siapa aja. Oke, sekarang udah currently presenting kan? Oke, di tes 1 semua dan ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini siapa saja sih yang belum? Tugas 1 saya kan udah, Miss. Enggak, ini ada namanya di sini ada. Oh, ada. Oh ya. Coba lihat ya. Sekalian yang lain dengar, Darwati, Endang, Fitri, Jimmy, Luki, Sitatun, Eka, Harningsi, Utin. Berarti Mbak. Yeni belum. Siapa? Munir belum. Yeni Susanti. Oh, Yeni sama Ahmad Munirul Bakri. Ahmad 2 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama Sini belum. Oh ya, Sini. Mbak Sini kalau misalnya sudah ngirim terus aku nggak input, tolong diingatkan ya. Itu tugas 1. Terus Sininya belum hadir. Oke, nanti bantu ditanya ya Mas Eka, Mbak Eka ya. Mas. Oke, ini soalnya aku baca. Sekarang yang proses report ini baru masuk 3, 4, 5, 6, 7 orang. Saya udah kemarin, Miss. Saya udah. Coba ya, aku baca dulu ya. Tenang, sabar. Oh ya, ini mah Darwati ada kan. Jimmy. Ini report teks siapa ya? Oh, Mbak Eka ya, ini yang baru aku download. Mbak Eka. Pakai nama Kak, pakai nama. Terus ada namanya ya. Saya ngirim ada namanya ya. Kadang lupa ya. Yang bohong. Ada namanya. Terus siapa lagi? Oh ya, Mbak Eka. Sorry ya, I'm not Mrs. I'm Miss. Belum nikah. Oh iya. Kak. Oke. Hilap. Terus Coba balik lagi, Miss. Siapa yang belum tuh? Bentar ya, lagi loading nih. Udah berapa? Tulis, Kak. Terus Lu tulis ya, tolong Dar. Lagi nggak bawa buku saya. Lu mah. Lagi nggak bawa buku deh. Bentar ya. Udah berapa sih? Aduh, ngapa sih ini laptop? Oke, Mbak Ari,
Mbak Darwati, Mbak Luki, Mbak Utin, Mbak Endang. Berarti Mbak Sitatun sini fit. Bentar, Miss. Iya. Bentar, Miss. Udah belum, Dar? Siap belum, Dar? Yeah. Oke, tulis. Yang udah aja, Dar, ini yang ditulis, Dar. Yang sudah apa yang belum? Lu pengen Ini buat yang apa? teks kedua yang udah aja. Teks pertama yang belum. Teks kedua Oke. yang Tes. So, Aduh, tunggu ya. Ini kok tadi kan gue udah Darwati udah, Eka udah, Endang udah, Eka, Iya. Endang, udah, Cini, Oke, tolong bantu ya liatin Mbak Utin. udah itu ya yang ini aja. Ari, Coba lihat. Tia, Luki udah Luki. Oke, Luki Mbak Endang udah. Oke. Cin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dan ya. 4, 5, 6, 7. Oke. Oke, sekarang yang additional assignment yang merasa ada tugas additional assignmentnya, tolong ditulis dulu Mbak. Nanti aku cek siapa Oke. aja yang belum ya. Yang udah tuh Mbak Utin. Tia, Darwati, Sini, Sitatun, sama Fitri. Oke. Darwati, Mbak Sini, Mbak Sitatun, sama Mbak Fitri. Fitri. Oke. 1, 3, 4, 5, 6. Nanti aku cek lagi ya siapa yang belum masuk. Oke. Oke, jadi yang belum, yang merasa udah ngirim email, tapi mungkin nggak sempat saya cek, karena saya cek berdasarkan subjeknya. Kalau misalnya belum, berarti tolong subjeknya diganti terus kirim ulang ya. Tolong jangan dikirim messenger, karena kadang saya nggak ngecek messenger. Oke, thank you. Sekarang how many participant that we have now? We have 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi udah 7, sorry, 8 dengan aku. So thank you untuk ini tugasnya tolong diperhatikan. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 dengan materi module 8 Translating History atau sejarah ya. Berarti kalau when we talk about history, nanti ada beberapa teks or genre teks yang kita udah bahas sih sebenarnya sebelumnya, like narratives, kayak narrative sama materi-materi sebelumnya juga itu ada yang beberapa yang udah talking in the past atau menggunakan past event. Nah, sorry itu meeting 9 ya. Jadi sama kita ada material presentation, discussion, tolong partisipasi malam ini. Yang nggak merasa nggak bisa partisipasi, messenger saya aktif, langsung tulis aja jawabannya. Karena kita nggak mungkin karena saya nggak bisa langsung nyebut nama semua. Kalau misalnya kalian mau menjawab, langsung aja kirim ke chat ke saya yang nggak bisa presentasi untuk nilai partisipasi ya. Terus kita akan bahas history of navigation based on the books. There are 2 kinds of text. First is navigation, and then the second history of language, which is menurut saya this is those texts are quite important and those are quite good to be discussed, and also quite vary with the diverse tenses, language, words, dan juga beberapa purpose of the text yang lumayan bagus. Jadi menurut saya itu dua-duanya akan kita bahas. Habis itu kita akan melanjut dengan phrasal verbs, ada set, unless, conjunction, passive, sama linking words dengan beberapa nanti ini kok ada drama ya, ini translating history of a language, nggak ada drama ya. Nah, oke. Sekarang coba saya cek dulu, atau yang salah. Oke. Now tolong dibuka bukunya ya, modul 8, jangan ada yang get lost lagi. Tapi sebelum kita bahas modulnya, I will give you another or additional material. Tapi let me check, udah semua enggak? Mbak Utin sama Mbak Sini belum datang ya, Mbak Fitri juga. Oke, apa-apa. How to explain the past. Jadi ini just addition. For instance, because we talk about history. Coba Mbak siapa dulu ya? Mbak Endang, can you read the text? Okay, can you read how to explain the past? How to explain the past? Why explain the past alongside retelling the past?
Historians try to account for it, to explain why something happened. Okay. Historians like to try to explain events that have happened to other people in the past. Mm-mm. They sometimes don't agree with each other about the cause of an event or the effect of it. Mm-mm. While what your text is going to be about. Okay. Historical accounts are a really lovely way of sharing your opinion on major events in history. You can say why you think things happened the way they did. Uh-uh. You can also explain why Events events happen. happened in the first place, that what happened as a result of an event. Okay. A historical recount often just describes one event after the other. A historical account adds to this by explaining why these things happen. Your account could by introduce the place and the event to the reader. Include who, what, where, and when. Explain why you think the event happened. Give 3 of your own reasons. Try to use one piece of evidence from a primary source. A primary source is an Artifact painting. artifact, painting, photograph, interview, or writing from the time of the event. They often reveal clues about why something happened if we look closely enough. Explain why you think the impact of the event was the why you thought it was important to write about it. Oke. Mbak Endang, kira-kira maknanya apa nih? Kira-kira main idea dari penjelasan ini apa? Bisa dibantu share sama temennya? Idea. How to explain the past, bagaimana menjelaskan our past, penjelasan tentang masa lampau. Berarti dia tentang apa nih? Tentang sejarah Why? ke masa lalu. Oke, to explain mengapa sesuatu, why something happen. Jadi Ya, mengapa sesuatu terjadi, betul. Nah, berarti thank you Mbak Endang. So, here please listen. This is only one of example. For instance, we talk about history. The historians itu like to try explain event that happened to other people in the past. Berarti mereka kadang-kadang tidak setuju each other about cause of an event or the effect of it. Itu misalnya another opinion ya. Jadi they try to tell about the fact, or they try to like make a history, tell about something that happened in the past. Field, or what your text is going to be about, maksudnya in the aspect atau apa. Historical account itu really lovely of you sharing of your opinion on major event in history. You can say why you think things happen the way they did. Kalian bisa menjelaskan juga kenapa event itu terjadi pertama kalinya dan apa akibat dari kejadian tersebut. Seperti nanti ketika kita di teks kita menjelaskan tentang sejarah dari navigasi dan sejarah dari bahasa gitu. Nah, jadi misalnya apa sih ciri-cirinya tentang history text, itu berarti include why something happen, siapa, what, mengapa, dan kapan gitu. Dan dia juga menjelaskan tentang place atau event kepada pembaca. Or ketika kalian mau menerjemahkan, berarti kalian harus memperhatikan bahwa semua tensesnya berarti kejadian di masa lampau, di past. Jadi ada yang bisa kita translate menjadi telah terjadi ataupun enggak, nanti kita konteksnya akan kaitkan kembali ya. Nah, berarti kalau kita mau see from the sentence structure, dia akan menggunakan kalimat past tense ataupun past perfect ataupun beberapa tenses yang berhubungan dengan past. Terus primary source ini adalah artefak, painting, photographs atau interview atau wawancara. Di sini misalnya dia mau menjelaskan tentang apakah historical itu kadang memberikan opininya, kadang juga dia harus memberikan a primary source atau sumber asli seperti gambar, fotograf foto, wawancara atau tulisan dari terjadinya kayak gitu. Nah, itu tentang how to explain the past. Jadi semua teks yang berhubungan dengan history itu nanti itu berdasarkan this kind of things. Misalnya ya,
misalnya one of the text is about what is mana sih ada yang satu, kayak ini dulu, sorry. Contohnya ada subgenre, ada text, historical genres, ini salah satu buku terbaru menjelaskan kalau tipe, kalau teman-teman mau membedah tentang sejarah atau tuh writing, ini ada hubungannya dengan writing mata kuliah writing kalian, berarti ada autobiographical recount, one-sided narrative, ada biographical narrative like third person. Jadi bedanya autobiografi sama biografi itu adalah autobiografi itu ditulis sama diri kita sendiri. Misalnya saya menulis tentang pengalaman hidup saya, tentang karir, tentang apa nanti. Nah, itu orang-orang yang misalnya orang-orang yang menulis autobiografi biasanya orang-orang yang influence atau berpengaruh. Misalnya dia menceritakan tentang pengalamannya, tapi dari sisi perspektifnya. Nah, kalau biografi itu dituliskan sama orang lain ya. Jadi ada another perspektif atau alternatif. Misalnya dia menuliskan tentang biografi B.J. Habibie. Nah, ada third person. Intinya mereka menceritakan the story of life atau history. Nah, the story of someone else. Berarti ingat ini juga tentang sejarah. Atau historical account, explaining atau kasih argumentasi sama interpretation genres. Many people are one-sided and multi-sided perspective. Nah, itu juga ada factorial explanation. Jadi nanti semua di teks yang kita baca pasti ada minimal ciri-cirinya, dia menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya kejadian tersebut, apa sih consequential explanation-nya. Terus ada juga exposition test atau lagi ke eksposisi event. Jadi kayak urutan kejadian misalnya. Nah, salah satu genrenya itu jadi deskripsinya sama ya. Genrenya naratif seperti kemarin kita bahas tentang folk tales, fairy tales, legend, fables. Nah, ada yang realistik, ada yang fantasy. Nah, berarti naratif itu bisa juga ada yang realistik, misalnya kejadian-kejadian. Nanti karakteristiknya di sini coba lihat sequential story, karakter, setting, plot, entertains, and may have dialogue. Nah, mungkin teman-teman belajar writing ini menjadi salah satu hal yang bisa membantu kalau kalian mau menulis, atau nanti saya jelaskan atau saya nanti minta kalian untuk menuliskan tentang apa gitu, sejarah atau ini. Nah, ini ya, informative research, ada report, Miss, ada maaf, ya, Miss. oke. Maaf, mau nanya apakah cuma di saya doang yang suaranya Miss putus-putus? Gua kira di gua doang. Cek. Dari tadi diem aja kalian. Oke, udah nggak? Iya, Miss, tapi tadi itu putus-putus, hilang, putus. Terus layarnya juga itu Nggak fokus. Saya lainnya Iya, sih yang nggak jelek. fokus. Oh, serius. Bentar ya, saya cek ulang dulu. Menurut saya layarnya. Oke. Kirain yang trouble saya sendiri, saya diem-diem deh. Coba ya, saya ulang dulu. Mungkin karena juga cek. Udah bagus nggak? Oke, sekarang oke. Bagus sih, Miss. Cek. Tadi awal-awal itu juga bagus, tapi semakin kesini semakin Miss menjelaskan itu suaranya terus layarnya itu ikut blur. Seriously? Oke. Di sini nggak ada. Coba ya, saya coba ulang dulu. Oke, it's okay, Miss. Terus kok yang lain pada diem-diem deh ya? Tahu dah tuh. Suaranya jelas, tapi itu tulisannya. Tapi tadi di gue suaranya sempat putus-putus juga. Kalau misalnya PPT-nya ini coba lihat di HP ya, biar ini lebih fokus Iya. di HP kalian. Oke. Coba ya, saya cek lagi. Udah jelas. Oke. Oke. Sudah. Nah, berarti saya ulang dikit dulu ya. Ini salah satu contoh tipe genre history. Misalnya ada realistik sama fantasy, naratif. Ada yang bersifat informatif research report. Misalnya tadi sejarah penemuan. Biasanya juga di pelajaran sejarah kan kita ada penemuan tentang purbakala misalnya, tuh apa sih artefak-artefak, candi dan sebagainya.
ada juga directions, ada juga opini. Nah, itu juga misalnya masuk di beberapa genre, tapi kalau untuk history dia lebih ke naratif yang menjelaskan tentang sejarah-sejarah. Kayak tadi ini ada beberapa genre kan, autobiografi, sama historical account. Oke. Nah, kalau misal biar lebih jelas, kita coba salah satu teks yang lumayan menarik menurut saya, and I want you to share to you. It is like, what is internet? The history of internet. Ini salah satu teks sejarah yang lumayan baru karena ini tentang sesuatu yang recently happened to us. Oke, coba saya minta Mbak Ari dulu lah, Mbak Ari sampai what is the internet ya, sampai nanti historinya Mbak Eka. Oke, yang pertama Mbak Ari dulu, what is the internet? What is the internet? This question may seem easy to answer to the young generation. Nah, kabur Miss. Kabur ya? Coba bisa lihat di ini nggak? Di Di PPT aja Mbak, buka PPT masing-masing. Bisa nggak? Kok bisa Iya, kabur ya? Di Ya, yang penting bukan dia yang kabur. Ntar dulu. Oke. Sekarang udah normal lagi tuh, Miss. Oh. Mbak Ari, layarnya Iya. udah normal lagi tuh. Iya, tadi malah ke itu. Malah ke Harap bersabar, ini What is the ujian. internet. This question may seem easy to answer to the young generations who have grown under its influence, but defining it isn't really as easy. Internet is also known as the World Wide Web. W. Gimana bacanya? Ya, triple W ya. Triple W. Oke. Is a global system of interconnected computer networks that use the protocol called the Internet Protocol Suite. Suite bener kok Miss? Ya, suite. RTCP. TCP IP to link to billions of devices all around the world. The impact of this has been so enormous that this has been referred to as the eighth continent of the world. This carries kabur lagi nih, Miss. This carries a vast range of of information from the top secret military and research files to the most trending and viral video of the week. This massive storage is searched by everyone, with everyone's computer contributing to the ever-expanding treasure trove of knowledge. Oke. Lanjut, Miss. Sampai situ aja dulu. Oke, thank you. Jadi Mbak Ari mau menjelaskan kira-kira ini tentang apa? Ih, kabur lagi ya? Kalau aku enggak sih, oke. Kalau aku langsung aja ya kalau gitu nanti. apa sinyalnya ya? Apa sinyal di sini ya? Soalnya aku Gemplek gitu. Oke, nggak apa-apa. Mbak boleh buka PPT-nya aja ya sembari ini. Ya. Itu kayaknya sinyal dari Miss, soalnya itu kadang muncul, kadang blur, kadang jelas. Iya, kabur. Iya, Coba blank ya. aja gitu. Nanti kayak kalau blank. break baru coba saya ini ya. Yang penting pertama Nggak apa-apa, Miss. suaranya masih ini ya, kedengaran. Oke. Nah, jadi ini menjelaskan tentang what is the internet. Jadi coba teman-teman coba perhatikan teksnya, dia menjelaskan tentang this question may seem easy to answer to the young generation. Jadi ini salah satu yang ditulis sama orang berdasarkan opini tapi berdasarkan fakta juga. Nanti kita lihat ya, opini yang ada faktanya, disertakan dengan fakta. Karena dia menjelaskan tentang who have grown under its influence but defining it isn't really as easy. Internet juga dikenal, is also known, ingat passive, ini passive voice ya, is also known, dikenal sebagai World Wide Web. Jadi ya global system yang interconnected komputer yang menggunakan protokol called Internet Protocol Suite to link to billions of devices all around the world. Oke, Mbak Darwati
kelihatan nggak atau siapa sih yang boleh bantu nge-translate, Mbak Darwati atau Mas Jimmy, yang mulai dari the impact ini tentang apa? The impact of this has been so innermost. Ada oke, internetnya bermasalah lagi. Cek. Suaranya ada kok, Miss. Oh, Suaranya berarti lagi nggak ini. Mbak Ari masih udah bisa buka PPT-nya? Saya lihat Oke, coba PPT. bantu diterjemahkan di bagian sini, the impact of this, biar kita sama-sama menerjemahkan. Dampak Iya. dari ini terus apa, Miss? Enormous itu besar sekali, besar atau sangat berdampak. Dampaknya sangat besar. Iya, betul. SP Refer to the 8th continent of the world. Kontinen ke-8 di dunia. Oke. Carries a vast range of information. Dari the top secret military dan Mbak sama PPT juga. PPT enggak kok, enggak, PPT-nya jelas. Enggak, asli punyaku. Ini di Miss ya. Oh iya. Di Miss ya. Is shared by everyone. Gak apa-apa, Balik Mbak. ke Skype. Kalimat terakhir aja lagi. The massive storage is shared by everyone. Massive storage itu apa? The massive storage, penyimpanan yang besar yang dibagikan kepada tiap orang. Dengan menggunakan tiap komputer yang to over. Nah, ingat ya, share ini juga masih passive voice ya, is share, dibagikan dengan orang-orang, dengan everyone's computer contributing to ever expanding treasure trove of knowledge, yang berkontribusi, ever expanding itu yang terus berkembang, treasure. Kira-kira apa tuh? Treasure harta. Iya. Treasure trove Bisa menjadi sumber pengetahuan ya. Harta karun atau penyimpanan dari pengetahuan. Maksudnya internet itu menjadi akhirnya tiap komputer itu menyimpan data atau kayak seperti harta karun yang berharga dengan menggunakan internet. Karena misalnya di Google dia menyimpan banyak sekali hal yang bisa diakses seperti itu ya. Nah, thank you. Sekarang Mbak Eka lagi. Bukan ya, belum tadi. Mbak Eka nanti history. Mbak Darwati dulu atau Mas Jimmy udah bisa? Thank you Mbak Arya tadi. Mbak Darwati atau Mas Jimmy ada yang bisa? Cek. Ada. Masih ada kok, Miss, suaranya masih ada. Mbak Darwati mungkin lagi ini ya. Hai Mbak. Darwati masih ke kamar mandi, Miss. Oke, Mas Jimmy. Ya. Oke, Mas Jimmy coba dibaca paragraf selanjutnya di Advent of Internet. Bentar, saya laptop dulu. Oke. The advent of traditional communication methods such as this. Mas Jimmy suaranya kok juga putus-putus di saya ya, Miss? Iya, aku juga. Blebek gitu. Iya, putus-putus.
Mas Jimmy? Mas Jimmy apakah baik-baik Are saja? you okay? Oh, Mungkin lagi nih cek-cek. ada apa dengan internet orang-orang hari ini? Ya. Kehadiran internet, the advent of internet. Oke. Cek, Mbak Darwati juga belum datang. Siti aja itu loh, Miss. Iya, Mbak Lucky dulu ya. Mas Jimmy nunggu ya sampai kalau udah udah bisa ya? Yang history of the internet ini, Miss. Bukan, itu saya. Bukan, Atasnya. the The advent. advent. Oke, ini siapa? Lucky. Iya. Oke, Mbak Lucky aja langsung dulu ya, nanti Mbak Mas. Oke, the advent. The advent of internet is heavily influencing most traditional communication methods such as newspapers, telephone, television, etc. They are giving rise to new services such as internet phone and internet TV. The exchange of information has been accelerated exponentially, and consequently, the exchange of information has led to an improvement of the standard of life for many people across the globe. Lanjut. What's most curious about internet is its structure. It has no centralized governance either technologically or legally speaking regarding to policy for access and usage. Every network decides its policy and and implements it within its jurisdiction. Oke, artinya. Aduh, susah banget ini. Coba belajar. Advent Munculnya. Munculnya punya internet. Bareng-bareng ya, Miss ya? Enggak satu-satu dulu Munculnya biar enggak internet. keganggu ya. Munculnya itu kayak Memberi dampak gitu. besar Ya, kepada terhadap metode komunikasi tradisional. Oke, seperti surat kabar. Koran. Nggak apa-apa. Ya, surat kabar sama koran apa bedanya? Iya, lanjut ya. Jangan iya. jangan di-interrupt dulu ya, nggak apa-apa. Let's try. Oke. Telepon, televisi dan sebagainya. Mereka memberikan servis yang lebih tinggi. Iya, boleh. Seperti telepon internet dan internet TV. Mereka membangkitkan pelayanan internet baru, pelayanan baru seperti the exchange. Sebagai gantinya dari informasi memiliki akselerasi. Ya, itu akselerasi bisa Indonesia exponentially. Secara eksponensial. Ini ingat ya. Secara eksponensial. Adverb of manner secara eksponensial dan Oke. Konsekuensi. Consequently. Secara konsekuensi. Maksudnya ya, oleh karena itu consequently the exchange. Ya. Pertukaran informasi. Has led to an improvement. Has led to the improvement memberikan dampak ya, has led itu kayak menuju gitu ya ke pengembangan standar kehidupan. Perkembangan banyak orang di seluruh dunia. Betul, thank you. Jadi lanjut ya. Coba, thank you Mbak. What's most curious? Apa yang lebih most curious, yang sangat menarik atau apa yang paling ingin diketahui?
atau yang membuat kita penasaran adalah bagian dari struktur internet. Struktur internet. Betul, it has no centralized governance, either technologically atau speaking ready for policy for access. Tapi Advanced Network itu tiap jaringan tuh ada its policy, ada kebijakan dan pengembangannya sendiri dengan juridisasi masing-masing. Jadi nggak ada yang mau menjelaskan nih internet tuh harus secara luas seperti itu. Nah, oke. Coba sekarang Mbak Eka lagi history of the internet. Saya perbesar PPT saya itu. The history of the internet. The internet started off with research into what was known as packet switching. As early as the 1916s, packet switching was thought of a better and faster method to transfer data than the hardware solution to the problem. The circuitry, the packet switching technology was essential to the development of ARPANET by the United States military. ARPANET is considered the first known group of interconnected computer on the internet. The system was used to transfer confidential data between the military. This data sharing technology was then opened to educational institutes in the United States to allow them access to the government's supercomputer. First at 15.6 kilobyte per second, then at 1.5 megabyte per second, and then 45 megabyte per second. Okay. .com internet com internet apa .com internet itu? Com internet service providers. Okay. Com internet service providers began to arise in the late 1918s, and the internet was fully commercialized in the US by 1995. Aku baru lahir. Oke. Oke. Jadi coba Mbak Eka artinya apa? Maknanya aja kalau misalnya nggak bisa keseluruhan. Sejarah internet. Internet mulai diteliti pada tahun bentar. Internet mulai diteliti dan dikenal sebagai paket switching pada tahun 1960-an. Pada awal tahun 1960-an. Paket switching dianggap sebagai metode yang lebih baik dan lebih cepat untuk mentransfer data daripada perangkat keras, hardware solutionnya, yaitu seperti circuitry apa mas? Salah satu hardware solution aplikasi gitu. Nama itu ya? Iya. Oke. Teknologi paket switching sangat penting untuk pengembangan ARPANET oleh militer Amerika Serikat. Jadi awalnya dari US ya. Ya, ARPANET dianggap sebagai kelompok oknum pertama. Kelompok pertama yang saling interconnected itu berarti yang saling terhubung lewat internet. Betul. Sistem ini digunakan untuk mentransfer data rahasia antar militer. Memindahkan data. Transfer ya. Sama switching tadi itu kan beralih. Memindahkan data data rahasia antar militer. Betul. Good. Teknologi berbagi data ini kemudian
dibuka atau dikembangkan di Iya, dikembangkan sektor pendidikan atau institusi untuk lembaga pendidikan. pendidikan di Amerika Serikat Untuk untuk memungkinkan mereka oke dapat mengakses superkomputer pemerintah, oke pertama komputer pusat pemerintah. iya betul super ya pertama kali Ya. pertama-tama Pertama dengan kecepatan 56 kilomegabyte per detik, kemudian pada 1,5 megabyte per detik, kemudian pada 45 megabyte per detik. Penyedia layanan internet mulai muncul pada akhir 1980-an dan internet mulai sepenuhnya dikomersialkan di Amerika pada tahun 1995. Oke, thank you, good. Nah, itu salah satu history of the internet ya. Berarti dia menunjukkan data dan juga informasi dan juga beberapa began tuh kayak began to arise pakai past tense dan sebagainya ya. Oke, thank you semua yang udah partisipasi. Ini salah satu contoh history of the internet, juga bisa menjadi new knowledge buat teman-teman. Sama kalau ada vocabulary baru, ingat kayak di sini ada beberapa vocabulary baru, kosakata baru untuk improve your English. Kita sama-sama kenapa ada teks ini bisa membantu mengembangkan kosakata kalian. Jadi misalnya kayak tadi ada advent munculnya, ada consequently, exponentially, accelerated, centralized, interconnected, switching, atau ada kayak misalnya apa sih yang baru-baru lagi kayaknya itu aja deh, misalnya across the globe misalnya ya, ada beberapa kosakata seperti itulah teksnya. Nah, sekarang coba kita masuk di teks yang ada di buku, buka semua bukunya kalau misalnya ngeblur lagi ya. Tadi karena Mbak Darwati udah bisa membaca atau Mas Jimmy? Saya bisa, Miss. Oke, silahkan. Kalau di sini nggak jelas, Sebentar, coba bentar. Mas Jimmy boleh buka bukunya ya. Kalau di sini nggak. Halo. Oke. 84 ya, betul. Hah? Kok Apa Mas Jimmy? kok beda? History Kok of shock? navigation. 83. 8.3, Mas. Oh, Oke. Di baliknya aja. Oke. semua. Enggak sampai face aja. Mas Jimmy semua pun emang kenapa? Dua Gimana, Mas paragraf Jimmy? dulu ya, nggak apa-apa. Silahkan. Enggak, kalau semuanya kan langsung tancap. Oke, langsung. Okay, during the Second World War, all road signs were removed to confuse German invaders. In fact, half those missing in action in the war were people who had trouble getting home and had to pretend they always intended to resettle in Sweden. Navigation is not easy, even with road signs. Many marriages falter shortly after someone says, "I'll drive, you navigate." Men believe that all women lack the essential DNA for navigation. They watch their partners veer aimlessly all over shopping centers with no clear sense of purpose or directions, and they fear that this will be the same on major roads. Most people have a big road, and they are so big and floppy is in the woman, the blue ones a motorway, not a river. This Split. not motorists are full in the Oke. Full in the face. Cek. Kok suaranya hilang ya? Halo Mas Jimmy. putus ya. Iya, nggak apa-apa, udah kok sampai in the face aja dulu ya. Oke, bisa dibantu diterjemahkan?
Apakah suaranya kedengaran? Boleh dibantu. During the Second World War itu artinya apa? Sepanjang Perang Dunia II, semua rambu jalan diganti untuk atau di remove, kayaknya dihilangkan, dicopot dihilangkan atau untuk disingkirkan. mengelabui Betul. para invaders, penyerbu atau penyerang, invade, penyerangnya, penyerang Jerman. Kenyataannya setengah dari mereka hilang dalam perang. Di mana orang-orang yang mengalami di mana orang-orang kesulitan untuk pulang kembali ke rumah dan harus berpura-pura untuk menetap berpura-pura untuk kembali menetap di Swindon. Ya, di Swindon tuh. Terus navigasi tidaklah mudah, bahkan dengan rambu jalan. Banyak pernikahan menjadi yang berlangsung singkat setelah when someone says, masa seseorang berkata, iya bisa menjadi ketakutan setelah seseorang berkata, aku yang menyetir dan kamu yang menavigasi. Man berarti laki-laki. Kita yang kekuat asumsi DNA untuk navigasi. All over Saving Center, mereka melihat para pasangan mereka mengubah arah ke semua pusat perbelanjaan tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Ya, betul. Dan mereka takut divert, dan ini akan terjadi di major road, jalan raya ya, besar. Betul. Thank you. Misalnya seperti itu ya. Mungkin masih kita agak bingung karena ini maksudnya apa sih, kenapa dia mengatakan perempuan mereka takutan ketika dia drive. Coba Mbak Darwati udah hadir? Mbak sini? Yes, Miss. Oh ya, Mbak Darwati dulu. Coba lanjut dulu. Most people have a big road atlas in their car. The reason they are so big and floppy is in the interest of safety. When a man said to a woman, the blue one motorway, not a river. Cek. Kok hilang ya suaranya? Halo. Cek. Cek.
Cek. Cek. Aduh. Cek, hai, Raut sorry. wajahnya Halo, seperti halo. akan mendapat penghargaan. Oke, masih dilanjut ya. Sorry ya, don't know why my internet Oh. is getting. Cek. Udah?
Udah, Miss. Oh ya, oke. Sorry, I don't know why there's something happen with my wifi dom kampus nih, kenapa ya? Sekarang ayo Dar, paragraf 4 Dar. Oke, silahkan. Udah sampai paragraf mana tadi? Paragraf 4 nih sekarang Oke. mengartikan paragraf 4. Paragraf 4. Oke, silahkan lanjut dulu, habis itu kita bisa move. Dar. Okay, you can tell. Good. Kamu dapat memberitahu sebuah navigator kan ya? Yes. Iya. Navigasi terbaik Seseorang. dengan antisipasi mereka. Idealnya kamu akan mendapatkan in half a mile, dalam setengah mil. Ikuti belokan ke kiri. Membelokkan ke Diartikan kirimu. satu-satu, Dar. Nggak apa-apa Mbak Eka, nggak apa-apa, lanjut dulu Mbak. Jangan, biarin dulu Kak. Biarin dulu Kak. ya. Mengambil apa sih ini? Ikuti belokan. Belokan di sebelah kirimu. Ya, di sebelah kiri yang ditandai A420. Any instruksi apapun yang dimulai dengan kita seharusnya itu tidak baik. It's not good, itu tidak baik. Oke. Jika kamu menikah dengan navigasi semacam ini, navigator. Kamu menikah dengan seorang navigator. Sebaiknya jangan ini apa? Sebaiknya jangan membiarkan, dengan tidak membiarkannya dekat seperti outline survey. Itu kata organisasi ya, nama organisasi. Ya, kalau tidak, Anda nikmati saja jalan kaki di desa yang indah, mengikuti jalan setapak dari tiang listrik. Oke. Karena ya sampai terakhir dia menjelaskan bagaimana penemuan dari navigasi ya. Jadi coba kita lihat. Thank you Mbak Darwati sudah dibantu sama teman-teman yang udah tadi sorry ada kesalahan ini. Jadi akhirnya di terakhir coba kita lihat ya. One useful tip in navigation is there are no set of identical village of this country. When you have just gone through the same village twice, it means that she took the wrong turning. His shortcut was a circle and someone is in line for 98 motorist atlas treatment. Jadi awalnya mereka tuh berpikir bahwa kalau misalnya kalian 2 kali melewati jalanan yang salah, berarti she took the wrong turning. It means that she took when you have just gone through the same. Kalau kalian mengikuti jalan yang sama dengan SM village kedua kalinya, berarti kalian mengambil wrong turning atau kesalahan misalnya memutar ya, seperti his shortcut was a circle and someone is in line for 1998 motorist atlas treatment. Jadi lebih menjelaskan bagaimana pada saat zaman dulu mereka bagaimana menemukan tentang navigasi gitu atau arah jalan. Oke. Nah, ini salah satu teks yang lumayan klasik karena ini bukan klasik sih, lebih lumayan. Kalau teksnya bisa kita kategorikan di level intermediate atau di level pertengahan ya. Intermediate to advance karena kalimat-kalimatnya lumayan diverse atau levelnya udah lumayan B1 atau ke atas ya. Berarti kalau misalnya teman-teman coba menerjemahkan, juga ada beberapa terjemahannya di buku ternyata yang di ini kalian bisa lihat. Oke, ini salah satu contoh history of navigation. Sekarang coba kita masuk ke salah satu language point, to get. Coba Mbak Luki, to get misalnya ada beberapa nih tadi di teks ini ada tentang phrasal verb. Salah satu phrasal verb itu lagi di sini ada to get. Coba Mbak Luki.
Mbak sini kalau misalnya diperhatikan nomor 4 ya. Coba di chat saya. Oke. Silakan Mbak Luki nomor 1. They get angry and they act out their feelings. Oke. Mereka marah dan mereka they act out their feelings. Act out. Melampiaskan. Betul sekali. Melampiaskan perasaan mereka ya. Perasaan mereka. Berarti di sini get angry nggak disebutkan mendapatkan marah, nggak boleh diartikan, tapi dia langsung marah ya, get angry. Betul. Good. Coba Mbak siapa sih yang hadir lagi? Mbak Utin hadir nggak? Ya. Mbak Sitatun nggak ada. Sini Mbak Fitri nggak bisa. Mbak Ari lah lagi dulu. Udah, ini ya yang hadir ya cuma 8 orang. Oke. Mbak Ari coba nomor B. When things get hard, I beg. Yuk, Mbak Ari. Oke, Mbak Ari. When things get hard, I beg. Ketika things itu sesuatu, Miss. Iya, boleh. Bila segala sesuatu gitu. Segala sesuatu. Get hard, sulit. Apa ketika mendapat kesulitan gitu, bisa nggak? Boleh. Bila segala sesuatunya bila sudah saya saya berharap, saya memohon. Oke, boleh memohon, bertaruh ya, beg oh ya, oke. Betul. When things get hard, berarti get hard itu artinya sulit ya, menjadi sulit. Oke, atau mendapat kesulitan atau bisa. Sulit aja. Oke, boleh. Coba Mbak Mas Jimmy. Saya cuma 8 orang. Mbak Fitri nggak? Mbak Fitri, oh ya, silakan. Yes, apa nih, Miss? Si. You. Okay. You won't get dirty watching me blowing up balloons. Oke, silakan. Artinya? Nggak apa. You won't get dirty. Kamu tidak akan. Maksudnya apa nih? Basah gak sih? Ketika kamu melihat saya meniup balon. Ya, kayak gitulah ya. Oke, yang deal aja, Mas Jimmy. Kotor ini. Iya, Mas Jimmy bagian D. Enggak kotor atau apa sih? Maksudnya mungkin karena dia meniup balon gitu. Coba D, yang bagian D aja. Gloomy years for the travel industry business in 1992 can only get better. Terus setelah satu dari tahun yang paling kelam dalam industri travel perjalanan, betul. Dalam bisnis pada tahun 1992 mulai membaik. Good. Menjadi lebih baik ya, atau mulai membaik. Good. Thank you. Mana lagi? Mbak Darwati. Ayo. Mbak. One day last October, they got sick with what seemed like the flu. One day last October itu maksudnya apa sih? Suatu hari di bulan Oktober lalu, mereka sakit yang tampaknya yang seperti flu, nampaknya seperti flu.